Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mauliza dengan NIM 1907030006. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ilham Zulfahmi MSI dengan MK Ekologi Perairan. Untuk soal yang pertama, apakah perbedaan ekosistem rawa dan ekosistem waduk? Jawabannya adalah ekosistem rawa merupakan bukan ekosistem buatan. Ekosistem ini biasanya yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa atau kesulitan jika tumbuh di daerah perairan atau daerah daratan. Sedangkan waduk adalah ekosistem perairan buatan yang dibuat dengan cara membendung beberapa aliran sungai. Waduk juga dapat bermanfaat untuk berbagai keperluan seperti pembangkit tenaga listrik, penampungan air, sumber irigasi, budidaya perikanan, pariwisata, dan transportasi air. Untuk soal yang kedua, hulu dan hilir memiliki ekosistem yang sama. Apakah benar? Jawabannya adalah tidak sama, karena hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas atau biasa disebut juga pusat sumber sungai atau awalan aliran sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Sedangkan hilir adalah sebuah aliran sungai yang berada di bawah yang merupakan ujung akhir aliran sungai atau biasa disebut juga dengan daerah tempat berakhirnya sebuah aliran sungai. Hulu juga merupakan awal mula aliran sungai, dan air yang mengalir di hulu juga biasanya lebih jernih. Untuk soal yang ketiga, mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan. Apakah benar? Jawabannya adalah benar, karena hutan mangrove menjadi sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan daratan. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam. Soal yang nomor 4, apakah dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Jawabannya adalah pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga dapat menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Soal yang terakhir adalah, apakah pencemaran air berpengaruh terhadap kelestarian ikan dan bagaimana mekanismenya? Jawabannya adalah pencemaran air akan sangat merugikan bagi ekosistem serta keberlangsungan dari makhluk hidup sekitarnya. Dan akibat pencemaran air ini juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang membuat kelestarian ikan mati dan bisa juga terjadi kepunahan. Misalnya, masalah utama yang akan disebabkan oleh dampak pencemaran air adalah terbunuhnya kehidupan yang tergantung pada badan air tersebut. Pencemaran air ini terjadi akibat buruknya pengelolaan limbah dan sampah, hingga zat-zat yang tidak diperlukan justru dibuang ke badan air seperti sungai dan laut. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.